warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu para pegawai pemeliharaan Prof. Kabi dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Izin kami di hadapan Bapak Ibu sekalian, memang waktu kita terbatas. Artinya dari 2 jam yang direncanakan, kami mencoba kurang lebih 30 menit untuk bisa sebagai mukadimah ya, materi-materi pokok yang tadi disampaikan oleh Pak Johan tentang manajemen bencana. Walaupun penyampaiannya singkat, tapi isinya sebetulnya kalau tidak ditelusuri akan lebih banyak. Kedua, nanti kami kurang lebih 10 menit kami akan menyampaikan, mengingat di sini sudah ada tim tanggap bencana atau satgas yang mana peran dan fungsinya mereka sebagai garda ketika memang gempa tidak terjadi ya. Mereka yang memang menjadi tenaga relawan, tenaga yang terdepan untuk memfasilitasi kita semua sehingga ketika ada kejadian mereka bergerak. Ketiga, insya Allah nanti kurang lebih juga 10 menit bagaimana cara evakuasi dan penanganan kaitannya dengan pertolongannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita secara singkat kami akan sampaikan tentang manajemen penanganan darurat bencana. Ini pada porsi pada saat ada kejadian bencana. Next. Oke, dari sana kita belajar dari pengalaman, ya, belajar dari pengalaman. Kalau pada saat tidak ada bencana, kondisi normal seperti apa? Ya, tidak begitu diperhatikan, ya, tidak begitu diperhatikan, kesiapsiagaannya kurang, artinya kita kondisi santai. Tapi kalau sudah ada kejadian, jadi khususnya adalah gempa, dan kami juga merapat saat itu di Palu dan terjadinya tsunami, likuifaksi, ya, dan kita sama-sama tahu. Dan belum lama juga kami ke Jawa Barat, ya, gempa juga yang walaupun tidak berpotensi tsunami, apa yang terjadi? Panik pasti, ya. Kedua, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Saking paniknya mereka ingin menyelamatkan, tapi dengan gempa yang terjadi yang susah diprediksi dan kondisinya memang singkat, koordinasi kacau. Artinya sesama ini kita berbuat apa dengan kekacauan, kewenangan tidak jelas dari sisi ketika di lapangan, ya. Stres, ya, kita stres pasti, mana anak keluarga dan sebagainya. Kalaupun nanti ada bantuan juga belum jelas, ya, banyak preman juga. Kadang-kadang tidak percaya dengan pemerintah, artinya kok lambat pemerintah menanganinya, kan gitu. Media, ada tekanan media. Saat ini memang media lebih cepat dibanding informasi secara person, ya. Media selalu memberi tekanan, isu yang kadang-kadang menyesatkan, semua ingin membantu, tapi tidak banyak berbuat keamanan terganggu. Kondisi-kondisi seperti inilah terjadi pada saat kejadian bencana, khususnya yang memang seperti di Palu. Mungkin kita ikuti media ya, dengan beberapa fasilitas umum tidak bisa berfungsi, panik dan lain sebagainya. Pada saat itu kejadian darurat. Tapi pada saat pasca itu panjang, memulihkan, merehabilitasi lagi. Ada yang perlu kita kasih trauma healing, yang itu psikologinya, ya. Ini juga waktu yang tidak secepat pulih. Kita kembali pada Jawa Barat yang itu dengan waktu sekian aja, kita hitung menit, detik bahkan ya. Tapi sekian bulan tahun juga belum bisa kembali seperti sedia kala untuk memulihkan
bangunan fisik, satgas dan lain sebagainya. Ini yang memang terjadi di khususnya yang karena memang area ring of fire-nya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulawesi. Yang Bapak Ibu sekalian barangkali yang pernah di sana ketika ada gempa apa yang dirasakan? Kalau sudah gempanya memang tinggi kan? Setelah kita mengetahui pembelajaran dari pengalaman tadi, kami memang dasar hukum tadi yang disampaikan oleh Pak Johan, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nanti secara lengkap bisa di download atau dibaca di undang-undang tersebut. Tapi di dalam penanganannya, ya, di dalam penanganannya kita di BNPB ada namanya juga tim reaksi cepat. Di provinsi dengan BPBD-nya kita punya namanya tim reaksi cepat. Siapa mereka? Adalah tim yang merupakan perpaduan dari beberapa sektor atau tim multisektor. Mereka yang nanti ikut di dalamnya seperti di sini informasi sudah ada. Tapi dari beberapa OPD mereka nanti akan bergabung ketika ada kejadian bencana. Contoh banjir di Kota Samarinda. Dengan wilayahnya adalah Kota Samarinda, mereka punya tim reaksi cepat. OPD yang terkait secara cepat melakukan kaji di lapangan seperti apa tindakan-tindakan kebijakan pimpinannya. Nah, saat itu contoh untuk Samarinda banjir ya, bahwa ada dinas kesehatan, ada sosial, ada PU, ada TNI, Polri, dan itu terlibat semuanya di dalam tim kaji cepat. Di dalamnya adalah DSC, kalau di sini adalah tim mungkin tanggap bencana atau satgasnya sama. Kita coba jelas ini arahan Pak Presiden pemerintah. Jadi kalau ada kejadian bencana, kita sebut adalah bencananya gempa bumi atau banjir di sini atau karhutla di sini ya, yang memang tinggi, pemerintah kabupaten kota menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bencana di wilayahnya. Clear ya? Katakanlah bencana banjir di Kota Samarinda, pemerintah kota menjadi penanggung jawab. Untuk provinsi, bencananya masih lingkupnya kota, kita mengarahkan sumber daya yang kita miliki tingkat provinsi. Sebut aja waktu ada banjir di Kota Samarinda, provinsi merapat dengan BPD Kota Samarinda, peralatan kita gerakkan, personil kita, tim kita gerakkan, logistik yang tersedia kita bawa sesuai dengan kemampuan. Namun kalau suasana ekstrim, pemerintah pusat itu akan terjun ke sini. Contoh pada saat runtuhnya jembatan, bukan yang waktu dulu ya, itu pemerintah pusat turun ke sini, yakni membuat penyeberangan. Ya, ada dermaga yang dibuat dengan alokasi anggarannya adalah DSP, dana siap pakai untuk tingkat nasional, dan tidak bisa dilepaskan adalah peran TNI dan polisi. Itu selalu SOP-nya tetap berapat kepada kita ketika ada kejadian bencana. Tadi sudah disampaikan, urusan bencana ada urusan bersama dan semua pihak terlibat di dalamnya, ya, pemerintah sampai ke media, yang di belakang kita itu ada media, ikut juga ke kita. Artinya lima-limanya ini ya ikut di dalam urusan kebencanaan. Ya. Nah, posisinya tadi disampaikan di manajemen bencana ada pra, saat, dan pasca. Itu kami pada saat tanggap darurat, ya, pada saat tim kita nanti darurat, pada posisi kedaruratan. Kita di situ ada koordinasi, ada komando, ada pelaksanaan. Kenapa saya katakan begitu? Pada saat kejadian,
perlu kita melakukan koordinasi kepada semua pihak dengan cepat. Kedua, harus ada komandonya, insiden komandonya. Siapa yang memimpin? Kami ngambil contoh adalah banjir di kota Samarinda. Pada saat itu, komandannya adalah Kodim Kota Samarinda. Dia akan bisa memimpin, dan di situ ada struktur tugas rencana operasi dan lain sebagainya, dan melaksanakan. Jadi 3 fungsi. Kami dari BPBD provinsi ini, kepalanya adalah Sekda eksklusif. Kenapa beliau? Beliau bisa memerintahkan semua kepala dinas sebelum eselon 2. Eselon 1 bisa memerintahkan kepada eselon 2. Jadi kepala kami adalah eselon 1. Sehingga garis komandonya siap. Ya, tidak ada mereka itu jeruk makan jeruk, tapi pimpinan Sekda dalam hal ini mengomando semua dinas terkait untuk menggerakkan sumber dayanya. Ada kita punya namanya rencana kontingensinya. Siapa berbuat apa sudah di dalamnya gerak sesuai dengan dokumen yang ada. Nah, ini langkah-langkah ketika ada kejadian bencana. Kita sebut adalah bencana banjir atau bencana gempa bumi. Kalau kita ambil contoh di sini adalah banjir, ketika kami di Pusdalok, Pusdatin dan Pusdalok, di Pusdatin Pusat Data dan Informasi, ada pelaporan dari masyarakat siapapun, itu tim reaksi cepat atau tim tanggap atau satgas di sini ini ke lapangan dengan tim terpadu. Jadi setelah ada informasi, tim terpadu melakukan pengkajian di mana tempatnya, berapa korbannya, ya, seperti apa kejadiannya, dan seterusnya. Ketika sudah didapatkan data secara lengkap, data ini akan bilang apakah keadaannya dinyatakan tanggap darurat, atau pada saat rapat bersama yang dipimpin oleh pimpinan daerah dalam hal Samarinda dan wali kota dinyatakan pernyataan status. Nah, statusnya ada 3, ada status siaga, status tanggap darurat, dan status transisi darurat bencana. Contoh yang belum lama adalah kebakaran sampah di Pinang. Di Gunung Pinang ini ada pernyataan statusnya siaga darurat bencana oleh wali kota. Sehingga setelah ada pernyataan status siaga darurat bencana atau tanggap darurat bencana atau transisi darurat bencana, itu anggaran untuk di tingkat kabupaten kota melalui BDT-nya, belanja tak terduga, bisa dikelola dengan baik. Nah, setelah dikatakan status sudah ada, ya, digerakkanlah di situ aktivasi sistem komando. Artinya dibuat posko. Posko itu satu ya, pos komandonya. Setelah ada pos komando, ada pos lapangan di tempat-tempat kejadian. Katakanlah banjir kota Samarinda. Poskonya adalah sesuai dengan rencana kontingensinya di Jalan Panjaitan dekat kelurahan. Di situ ada namanya kantor Dinas Perdagangan dan Industri sebagai pos komandonya. Nah, pos lapangan titik-titik yang memang banjir, sebut aja di perumahan Sepaja di Gunung Dingin, atau di Sempaja Ujung di Bengkulu, atau di wilayah di sini yang kita sebut Samarinda Hulu, ya, itu ada tempat yang memang pos lapangan. Setelah pos lapangan tempat titik kejadian tersebut, ya, sama juga kayak nanti gempa, itu ada pos-pos yang memang pos lapangan yang telah ditentukan. Kalau ada pos lapangan, ada pos pendukung, ya, ada pos pendukung, itu kami dari provinsi kasih dukungan, dan ada namanya pos pendamping. Kita ambil contoh pada saat gempa di tsunami, ya, gempa di Palu yang terjadi tsunami dan evakuasi, itu pos pendamping kami di Balikpapan, di Dobel itu pos pendamping kami sebagai transit bantuan-bantuan dan transit bagi pengungsi untuk menyelamatkan. Mengingat di Palu saat itu sudah kolap.
ya mereka ke sana. Sama juga yang di Provinsi Jawa Barat dan juga kemarin itu ada namanya pos pendamping yang bantuan dari luar negeri lewat situ. Ini diaktifasi sistem komando. Tapi di dalam posko itu harus ada namanya rencana operasi. Pagi kita rapat tim di posko itu kan ada bidang operasi, bidang logistik, ada bidang kesehatan, dan sesuai dengan kebutuhan di situ ada masing-masing punya rencana operasi dalam rangka untuk membantu melakukan pertolongan, evakuasi, penyelamatan korban. Setelah itu sudah pelaksanaan sudah berjalan semuanya, itu ada namanya masa darurat bencana, atau di situ ada berapa lama masa siaga darurat, berapa lama masa tanggap darurat, dan berapa lama transisi. Kalau kita tetapkan katakanlah 14 hari, pada saat 2 minggu itu posko ini maksimalkan sesuai dengan peran fungsi, sesuai dengan rencana operasi yang ada. Next. Nah, di dalam pernyataan status sudah jelas itu banyak kemudahan-kemudahan, ya, kemudahan akses. Sebut aja begini, pengerahan sumber daya manusianya itu kita untuk bisa ke sana banyak dikasih kemudahan. Pengerahan peralatan, jadi peralatan yang dimiliki oleh beberapa dinas, perusahaan ataupun lembaga lain diberi kemudahan untuk bisa mengoptimalkan peralatan yang ada, sekaligus juga logistik, bantuan-bantuan pada masuk. Kita ambil contoh seperti kejadian yang di Palu, gempa. Kaltim dalam menggerakkan relawan, pemerintah dan lain sebagainya, akses untuk kapal laut, akses melalui udara banyak dikasih kemudahan. Peralatan bantuan-bantuan ke sana juga akses sudah. Untuk imigrasi juga ada karantina perizinan, bahkan di pengadaan barang dan jasa itu tidak dipersulit melalui tujuan langsung, sehingga kemudahan inilah membuat pelaksanaan daripada pada saat status, baik itu status siaga atau tanggap, itu berjalan dengan baik dan semua itu ada payung hukumnya, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, inilah payung hukum yang memang mendasari ada kemudahan akses itu. Next. Tadi saya sampaikan, tadi sudah aktivasi itu ada pos itu tadi, itu berdasarkan peraturan kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 sistem komando penanganan darurat bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Moga-moga bisa menjadi sharing pengalaman saya ketika kami bergabung di UIT. Itu saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.